Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, kembali bersama dengan kami, GPI Fata Boyolali, dengan Pendeta Noh Asbanu. Mari kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Percayalah, apapun beban dan pergumulanmu, Tuhan Yesus hadir pada pagi hari ini untuk menolong saya dan saudara. Mungkin saat pagi hari ini engkau datang kepada Dia dengan berbagai beban dan pergumulan hidup yang berat. Percayalah, Yesus satu-satunya penolong buat kita sekalian. Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang lemah dan berdosa. Karena itu datanglah kepada Yesus. Serahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Dia. Percayalah, Dia pasti akan menolong saya dan saudara pada pagi hari ini. Biarlah kita masing-masing mulai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih, marilah kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan memuji dan menyembah Dia, mengagungkan nama di atas segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih, hari ini kita tidak bisa bersua bersama-sama dalam ibadah secara offline atau tatap muka di gereja kita. Tapi percayalah bahwa apapun cara untuk kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan hadir di sana untuk memberkati akan kita sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia saat ini penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita sekalian. Karena itu, hendaklah engkau berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini seperti pencuri pada malam hari ini, di mana ketika pencuri itu datang, tidak ada seorang pun yang siap ataupun berjaga-jaga. Karena itu, biarlah kita mau berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sudah diambang pintu. Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian zaman sekarang berjagalah. Lihat
Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita akan bersama-sama memetraikan ibadah pada pagi hari ini. Siapapun Anda pada pagi hari ini, percayalah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita sekalian. Tuhan Yesus mau menolong saya dan saudara pada pagi hari ini. Mungkin engkau datang dengan beban dan pergumulan yang berat. Serahkanlah segala beban dan pergumulanmu, bahkan segala kekhawatiran dan ketakutanmu kepada Dia. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Tadahkanlah tangannya di depan Tuhan, dan kita akan bersama-sama memetraikan ibadah pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari pihak Allah Bapa, yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, maka pada pagi hari ini, turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih saat pagi hari ini hingga hari Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih ya Allah, karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk bisa menikmati kehidupan pada pagi hari ini. Bahkan kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama, sekalipun kami hanya dapat melaksanakan ibadah secara online. Namun kami percaya dengan cara apapun juga Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana untuk menolong dan memberkati kami sekalian. Pilihlah setiap pribadi ya Allah pada pagi hari ini. Oh, mungkin saat pagi hari ini kami datang dengan beban dan pergumulan hidup yang berat. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Tapi kami percaya bahwa pertolongan yang sesungguhnya itu asalnya dari Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Bapak bilang Engkau menjamah setiap pribadi pada pagi hari ini. Yang lama Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan untuk kami semuanya. Kami berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Biarlah diberkati oleh Tuhan, terutama untuk presiden dan wakil presiden. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa Bapak untuk program vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan di bangsa kami ini. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati, sehingga program ini boleh berjalan dengan baik, sehingga masyarakat boleh terhindar dari bahaya COVID-19 ini ya Allah. Kami juga berdoa ya Allah untuk semua anak bangsa di persada Nusantara. Tuhan Engkau selamatkan ya Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi semuanya boleh diselamatkan oleh Engkau. Kami juga berdoa ya Allah khusus untuk kota kami masing-masing, di mana kami berada pada saat pagi hari ini. Tuhan kiranya melawat dan memberkati, karena kami tahu bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Karena itu Bapak biarlah Engkau memberkati, dan kami memohon kepada Engkau ya Allah, kami memohon belas kasihan-Mu. Sekiranya kami mendapatkan anugerah dan kasih dari Allah, biarlah wabah COVID-19 ini berlalu dari muka bumi ini Bapak. Angkatlah murka-Mu daripada kami sekalian. Kalau karena dosa dan kesalahan daripada umat ciptaan-Mu, Tuhan Yesus kasihanlah kami dan ampuni akan kami sekalian. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami ya Allah, yang saat ini Tuhan sedang ada di rumah-rumah sakit karena COVID-19, ataupun yang ada di tempat-tempat isolasi mandiri. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, Tuhan kiranya memberikan penghiburan, bahkan Engkau ulurkan tangan pengasihan untuk mereka sekalian, sehingga mereka boleh dijamah oleh Engkau, mereka diberikan kelegaan oleh Engkau, mereka diberikan kesembuhan oleh Engkau ya Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan Bapak secara khusus untuk para pemirsa pada pagi hari ini, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk Bapak dan Ibu Surya yang saat ini dalam pemulihan kesehatan mereka. Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya melawat, Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan, menolong mereka dan memberkati mereka sekalian. Biarlah kesehatan dan kekuatan bahkan umur panjang Kau karuniakan buat kedua orang tua kami ya Allah. Terima kasih Bapak di sorga. Kami serahkan semuanya di Bapak dalam tangan kuasa Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia Tuhan Engkau berkati, terutama yang ada di wilayah dan sekitarnya. Dan terutama Bapak untuk GPIAI di Persada Nusantara diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengar akan suara kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin.
Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, dan kita akan menyoroti secara khusus ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ayat yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa, dua masa, setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang mendengar hal itu, lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan. Bahkan Anda dan saya yang percaya dan setia melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari, berbahagialah dan diberkatilah Anda semuanya. Sekali lagi kita akan berdoa. Mari Bapa di sorga, Kau sudah akan membukakan segala rahasia dari firman Allah untuk kami sekalian pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, bahkan saat ini sedang beredar sebuah video kesaksian di mana ada dua orang anak kecil yang mendapatkan sebuah penglihatan. Yang mana mereka dapatkan itu pada saat mereka sedang tertidur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua anak ini berada pada bangsa yang berbeda. Yang satu itu berada pada suatu bangsa, dan itu beberapa saat yang lalu dia mendapatkan sebuah mimpi, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam mimpi ini dia melihat dan dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang segera. Sehingga apa yang terjadi saudara yang terkasih? Anak kecil ini menangis, menjerit
menjerit di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, aku melihat dan mendengar Yesus berkata kepadaku, oh aku akan datang segera. Aku akan datang segera. Aku akan datang segera. Tetapi begitu banyak orang belum siap untuk menyambut akan kedatanganku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak kecil ini menangis, menjerit secara luar biasa. Oh, dan dia menyampaikan bahwa aku bermimpi bahwa Yesus berkata kepadaku, dia akan datang segera. Dia akan datang segera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat yang telah terjadi pada beberapa waktu yang lalu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama di tahun 2020, ada seorang anak kecil yang juga mendapatkan mimpi yang hampir sama, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan anak kecil ini memeluk, ketika dia bangun dari mimpinya, dia memeluk akan ibunya, dia menangis menjerit. Oh, dan dia berkata kepada ibunya, oh aku mau bermimpi dan aku melihat, oh Yesus turun dari atas ke bumi. Lalu kemudian Yesus membawa aku, oh terangkat naik ke surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak ini kemudian berkata bahwa saat dia diangkat naik ke surga, ia melihat ibunya sedang tertinggal. Dan kemudian ibunya memanggil dia, ibunya mencari dia, tetapi ia sudah tidak ditemukan lagi, karena ia diangkat bersama dengan Tuhan Yesus naik ke atas awan-awan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, singkat kesaksian daripada anak kecil ini, dia melihat bahwa pengangkatan itu akan segera terjadi. Dan dia kemudian mendengar Tuhan Yesus berkata kepada dia, aku akan datang segera, aku akan mengangkat umatku untuk bersama-sama dengan aku. Tapi aku melihat bahwa ibuku tertinggal, ibuku tidak diangkat bersama-sama dengan aku. Dan ia pun berkata bahwa Tuhan Yesus berkata hal yang sama, bahwa ada begitu banyak orang yang belum siap untuk menyambut kedatangannya. Ada begitu banyak orang yang tentunya akan tertinggal saat Yesus datang kembali kali yang kedua untuk membawa umatnya naik ke atas awan-awan, menyongsong dia dan bersama masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa dari kesaksian daripada kedua anak ini, mereka masih amat sangat kecil. Mereka tidak tahu tentang Alkitab yang mengajarkan tentang pengangkatan atau rapture, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka pun tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi di dalam mimpi ini, dua orang anak kecil menyampaikan hal yang sama, bahwa Yesus akan datang segera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali untuk melihat kepada firman Allah, baik di dalam kitab Yoel pasal 2 maupun di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sana dikatakan bahwa pada akhir zaman nanti, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, para teruna akan bernubuat, matahari akan menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, dan lain sebagainya. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar kisah nyata, kesaksian nyata daripada kedua orang anak kecil ini yang mengingatkan kepada kita sekalian supaya berjaga-jaga karena Yesus akan datang segera, maka hendaklah saya dan saudara mulai saat pagi hari ini kita mau berjaga-jaga untuk menyambut kedatangannya. Kita memang secara manusia tidak tahu kapan dia akan datang kembali, tetapi percayalah saudara bahwa dia akan datang segera. Firman Allah berkata, kedatangannya sudah di ambang pintu, bahkan kedatangannya sudah tak tertangguhkan lagi, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-37. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kisah kesaksian daripada kedua orang anak kecil ini, maka sebelumnya Daniel pun telah menubuatkan tentang semuanya ini. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Daniel mendapatkan sebuah vision atau pewahyuan bahwa nanti pada akhir zaman Mikael akan muncul, yaitu dia sebagai seorang pemimpin yang besar untuk membebaskan akan umat pilihan daripada Allah. Dan dia kemudian melihat ada sebuah masa kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa, tetapi waktu itu bangsa Israel akan terluput, yaitu barang siapa yang namanya tertulis di dalam kitab
itu. Kitab ini saudara dalam Tuhan Yesus Kristus tentunya merujuk kepada kitab kehidupan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan akan kitab Daniel ini, adalah merupakan sebuah kitab yang mana di dalam kitab ini unsur-unsurnya adalah unsur-unsur yang bersifat apokaliptik, yaitu kitab yang menyoroti tentang akhir daripada segala sesuatu. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum segala sesuatu terjadi, kita perhatikan Daniel sudah menyebutkan akan semuanya ini, bahwa akan ada masa kesesakan yang besar yang akan terjadi untuk kita sekalian. Sehingga kemudian dia berkata bahwa pemimpin yang besar yaitu Mikael akan datang dan melindungi akan umatnya. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bahwa alam pikir orang Israel itu mereka memiliki penghayatan bahwa Mikael adalah pemimpin dan pelindung surgawi yang akan melindungi akan mereka sekalian. Tetapi dengarkanlah baik-baik bahwa sang pelindung dan pemimpinan terbesar hanyalah Yesus yang akan datang untuk menjaga, melindungi dan menaungi akan kita sekalian. Dia telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi apapun berlindunglah kepada Yesus, karena dia adalah penolong yang sejati buat saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, Anda mau menerima ataupun tidak, ingatlah bahwa satu iota pun daripada firman Allah tidak akan pernah tidak digenapi, tetapi semuanya itu akan digenapi. Dan kalau firman Allah berkata bahwa akan ada masa kesesakan yang besar, Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua, dunia ini akan berakhir. Maka siap atau tidak siap, satu ketika semuanya itu pasti akan tergenapi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat akan situasi dunia saat ini, apakah yang akan terjadi untuk kita sekalian di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini sedang bergelora? Kita tidak tahu apa akan terjadi buat kita sekalian di hari esok. Tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pujian tadi, hendaklah engkau berjaga-jaga, karena satu ketika nanti dunia ini akan berakhir. Satu ketika kita akan menghadapi satu masa di mana kita akan melihat akhir zaman akan tiba. Dunia akan berlalu, langit akan berlalu, tetapi ingatlah bahwa firman Allah akan kekal selama-lamanya untuk kita sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekiranya akhir zaman itu akan tiba, sekiranya dunia ini akan berakhir, sekiranya Tuhan Yesus akan datang kembali, apakah yang akan terjadi pada akhir zaman nanti? Berdasarkan kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, mari kita akan perhatikan beberapa hal berikut ini berdasarkan kitab Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bila akhir zaman itu akan tiba, maka ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, akan ada masa kesesakan yang besar. Akan ada masa kesesakan yang besar. Kita perhatikan saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang pertama di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin yang besar itu, yang akan menampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada satu masa kesesakan yang besar. Akan ada satu masa kesesakan yang besar. Akan ada satu masa kesesakan yang besar. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu persis apakah masa kesesakan besar ini adalah masa di mana kita akan mengalami masa-masa tribulasi atau masa-masa penganiayaan pada waktu itu, di mana sang antikris akan berkuasa. Semua orang akan mengalami penderitaan, semua orang akan mengalami kesukaran. Sehingga firman Allah di dalam kitab Wahyu berkata bahwa orang-orang akan berlari ke pohon-pohon yang besar, dan mereka akan meminta kepada pohon-pohon besar ini supaya tumbang dan membinasakan mereka. Tetapi pohon itu tidak akan tumbang untuk membinasakan mereka. Orang-orang akan berlari ke bukit-bukit batu, dan mereka akan meminta kepada bukit-bukit batu itu untuk runtuh dan membinasakan mereka. Tetapi tidak akan pernah terjadi. Bukit batu ini tidak akan pernah terjadi untuk menimpa akan mereka sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus tentang masa kesesakan yang besar ini, maka kita perhatikan bahwa di dalam kitab Daniel sudah menyebutkan tentang semuanya ini. Satu masa, setengah masa. Dan kita perhatikan bahwa hal ini akan terjadi. Berbicara tentang masa kesesakan yang besar ini, maka di dalam kitab setelahnya menjelaskan secara rinci di sana
Apa yang akan terjadi ketika akhir zaman itu akan tiba? Apa yang akan terjadi? Oh, pada hari Tuhan, ketika hari Tuhan itu akan dinyatakan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Sefanya pasal 14, pasal 1 mulai ayat 14 sampai dengan ayat ke-18 dikatakan demikian. Sudah dekat hari Tuhan yang dahsyat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengan hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari Tuhan pahit dan pahlawan pun akan menangis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sefanya menyebutkan secara jelas di sana bahwa sudah dekat hari Tuhan. Hari yang hebat itu, hari itu adalah hari yang begitu dahsyat, hari yang mengerikan, sehingga firman Allah berkata, para pahlawan pun akan menangis. Saudara yang terkasih, kalau seorang pahlawan bisa menangis, bagaimana dengan kita orang-orang biasa? Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah baik-baik dan berjaga-jagalah, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Oh, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemarin saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berjaga-jaga, karena sesungguhnya hari Tuhan itu akan segera tiba. Dan kalau kita perhatikan bahwa ketika kesudahan segala sesuatu terjadi, ketika akhir zaman itu akan tiba, maka akan terjadi kesusahan yang besar, kesukaran yang besar, sehingga banyak orang akan menjerit untuk meminta belas kasihan, untuk meminta pertolongan. Tetapi sesungguhnya waktu itu sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar yang setia, dimanapun Anda berada pada saat pagi hari, selagi masih ada kesempatan, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara panggilannya, oh datanglah, jangan berlambatan, jangan menunda-nunda waktu, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi buat engkau di hari esok. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau berjaga-jaga dan kita mau setia untuk menantikan akan kedatangan Tuhan yang akan tiba untuk kita sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu ketika saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berikan sebuah mimpi kepada saya. Ketika saya tidur, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kemudian bermimpi. Saya melihat ada penganiayaan yang cukup besar, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga semua orang di seluruh dunia ini menjerit karena aniaya yang cukup besar. Saya melihat anak-anak Tuhan itu dikejar untuk dibunuh. Lalu kemudian waktu itu saya pun berusaha untuk lari dan menyelamatkan diri. Karena apa, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Banyak orang yang kemudian mengejar anak-anak Tuhan untuk kemudian dibunuh. Lalu waktu itu saya berusaha untuk melarikan diri, melewati sebuah hutan yang begitu lebat. Dan kemudian ketika dalam ketakutan yang begitu luar biasa menimpa saya di dalam mimpi itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian melihat ada sebuah pagar tembok yang cukup tinggi. Lalu kemudian saya berusaha untuk memanjat tembok ini yang cukup tinggi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan secara manusia saya tidak mungkin bisa akan memanjat tembok ini. Lalu kemudian saya memanjat dan akhirnya saya sampai ke atas tembok ini. Dan kemudian setelah sampai di atas, maka kemudian saya melihat ada sebuah padang gurun yang begitu luar biasa indahnya. Saya tidak bisa menggambarkan itu. Lalu kemudian saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan dari seluruh penjuru dunia. Mereka menanti di taman ini. Bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya melihat ada begitu banyak orang, saya di dalam hati saya kemudian berkata, Tuhan, gimanakah jemaat saya? Di manakah orang-orang yang begitu saya kasihi? Saya melihat ada sebagian ada di sana. Dan kemudian di depan itu ada sebuah layar yang cukup besar. Dan di dalam layar ini seperti sorotan layar LCD yang cukup besar, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya melihat di dalam layar ini ada murid-murid, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu persis seperti foto peristiwa perjamuan kudus saat sebelum Tuhan Yesus dianiaya atau disalibkan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian saya melihat murid-murid di dalam layar ini. Dan kemudian tiba-tiba Petrus
bangkit dan berdiri, dan dia kemudian berseru kepada orang banyak itu, berjaga-jagalah, karena sebentar lagi Yesus akan datang kembali. Berjaga-jagalah, karena Yesus akan datang segera. Berjaga-jagalah, karena Yesus akan datang segera. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Petrus selesai berkata seperti itu, maka tiba-tiba saya melihat seperti ada satu cahaya yang seperti kilat, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai kepada menyorot sampai kepada layar ini. Dan kemudian semua orang berteriak, murid-murid berteriak, lihatlah anak domba Allah telah datang kembali kali yang kedua ke dalam dunia ini. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kemudian tersadar dan saya merenungkan akan itu. Tapi kemudian satu malam Tuhan memberikan sebuah penglihatan di dalam mimpi, di mana saya melihat ada kesesakan yang sangat luar biasa, ada penganiayaan yang sangat luar biasa, sehingga semua orang menjerit minta tolong kepada Tuhan. Lalu kemudian saya ketakutan amat sangat, dan tiba-tiba ada satu suara berkata kepada saya, lihatlah. Dan ketika saya melihat, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat ada sebuah pipa besi itu yang dari langit, tingginya dari langit sampai ke bumi. Lalu kemudian suatu berkata kepada saya, kamu harus masuk melewati lubang pipa yang kecil ini. Saudara yang terkasih, itu peristiwa yang amat sangat sulit bagi manusia. Saya kemudian disuruh dan kemudian saya berusaha masuk melalui pintu ini, melalui pipa ini untuk naik ke atas. Ketika saya berusaha untuk memanjat pipa ini, amat sangat sukar dan sulit. Tetapi suara itu tetap memandu saya. Terus naik, terus naik, terus naik. Saya kemudian memanjat sampai di ketinggian yang sangat tinggi. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mencoba untuk melihat ke bawah, dan itu sangat tinggi dan saya sangat ketakutan di dalam mimpi itu. Tetapi suara itu berkata kepada saya, terus naik, terus naik, terus naik. Dan saya seperti mencolot lewat pipa besi ini sampai kemudian sampai di atas. Maka saya melihat di dalam ujung daripada pipa ini ada tutup besi. Lalu kemudian saudara berkata, oke, geser tutup itu dengan kepalamu. Lalu kemudian saya mencolot ke atas, saya mencoba untuk menggeser tutup ini, dan tiba-tiba tutup pipa ini terbuka. Dan ketika terbuka, maka saya melihat, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah taman. Lalu kemudian saya mencolot keluar dari pipa ini, dan saya melihat ada sebuah taman yang begitu indah. Dan saya melihat di sana, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Saya melihat mereka berkumpul di sana. Dan saya melihat seperti ada gereja-gereja, mereka juga berkumpul. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam mimpi itu saya melihat, yang pertama saya lihat seorang hamba Tuhan, lalu kemudian dia bersama dengan jemaatnya. Itu adalah mendiang pendeta Yakub Nahubari, GBI Mawar Saron. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di sebuah tempat di dalam taman ini bersama dengan jemaatnya. Mereka sedang memuji dan menyembahkan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Lalu kemudian saya berkata dalam hati saya, Tuhan, jemaat saya di mana Tuhan? Lalu kemudian saya berusaha untuk mencari, dan ternyata jemaat saya juga berdiri, duduk bergerombolan di dalam taman itu untuk bersama-sama menantikan akan kedatangan daripada Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hanyalah mimpi, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Ketika dia datang kembali, maka dia akan menyuruh para malaikatnya untuk meniup sangkakala dan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru dunia untuk menyambut kedatangannya. Saudara yang terkasih, sekiranya hari ini Yesus datang untuk kita sekalian, apakah Anda sudah siap? Sekiranya hari ini tiba segala kesudahan segala sesuatu, apakah Anda juga akan siap untuk menyambut kedatangan dari Tuhan kita Yesus Kristus? Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jagalah, karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan digenapi. Yesus akan datang segera. Tetapi ingat, pada saat sebelum ia datang kembali, akan ada masa kesesakan, masa aniaya, masa penderitaan, masa yang amat sangat pahit yang akan kita alami di dalam kehidupan ini. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita sekalian. Tapi percayalah bahwa Yesus pasti akan menyertakan kita sekalian. Karena itu selagi masih ada kesempatan, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila akhir zaman itu akan tiba, apakah akan terjadi?
Yang kedua, bila akhir zaman akan tiba, maka di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa akan ada kebangkitan orang-orang mati. Akan ada kebangkitan orang-orang mati. Sebagaimana di dalam ayat yang kedua dan dikatakan di sana bahwa dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel mendapatkan pewahyuan bahwa orang-orang yang tidur dalam debu tanah itu akan bangkit, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal dan sebagian untuk mendapatkan kengerian yang kekal. Saudara yang terkasih, berbicara tentang kebangkitan daripada orang-orang mati, Matius pasal 27 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-54, di sana dikatakan dengan jelas bahwa pada saat Yesus disalibkan dan Yesus mati di atas kayu salib, firman Allah berkata bahwa tirai bait Allah itu terbelah dua dari atas ke bawah. Dan kemudian dikatakan oleh Matius bahwa kuburan-kuburan itu terbuka dan banyak orang bangkit dan mereka ke kota dan menampakkan diri. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di dalam Alkitab apa yang disampaikan itu ada kalanya disampaikan di dalam bahasa-bahasa metafora atau bahasa-bahasa kiasan, tetapi ada juga yang disampaikan secara real atau nyata. Sehingga menurut beberapa penafsir itu dikatakan bahwa baik di dalam kitab Daniel maupun di dalam kitab Injil Matius pasal 27 itu adalah merupakan ungkapan metafora atau kiasan yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Yesus datang ke dunia ini. Ketika dia mati di atas kayu salib, maka kemudian dia diturunkan ke dalam kuburan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, dan di sana dia menang atas maut. Dan kemudian kita yang sesungguhnya harus mati binasa karena dosa-dosa kita dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian ada tafsiran yang lain dikatakan bahwa kemungkinan apa yang diungkapkan oleh Injil Matius itu berbicara tentang kebangkitan pada akhir zaman, di mana Yesus akan datang kembali. Maka orang-orang yang telah terlebih dahulu meninggal, mereka akan dibangkitkan. Sebagian untuk menerima hidup yang kekal dan sebagian untuk mengalami kengerian yang kekal, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Daniel maupun di dalam kitab Injil Matius. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua sebagai anak-anak Tuhan bersiap dan berjaga-jaga, karena tentunya Dia akan datang kembali kali yang kedua untuk kita sekalian. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini lewat pandemi COVID-19 banyak orang yang telah gugur. Bahkan kita perhatikan bahwa kekasih-kekasih kita, mereka yang berada di garda bagian depan, mereka banyak berguguran. Bahkan kalau kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali tokoh-tokoh agama, termasuk para hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka gugur akibat terhadap pandemi COVID-19. Dan ketika mereka gugur, tidak ada seorang yang dapat melayat karena protokol kesehatan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun saya teringat akan pernyataan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, saudara kasih dalam kitab Wahyu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, di mana di sana dikatakan bahwa aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka dan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sebenarnya dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika merenungkan akan firman Tuhan ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya merasa kehilangan banyak kekasih yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kalau kemarin kita juga baru mendengar ada sahabat kita, Bapak Pendeta Silvanus Siswanto dipanggil oleh Tuhan. Beberapa saat yang lalu kita juga baru mendengar ya
Kekasih kita Bapak Pendeta Lewi Sutarno juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang besar yang telah dipanggil oleh Tuhan mendului akan kita sekalian. Dan tentunya ketika mereka dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang mungkin mendekat ke sana karena protokol kesehatan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa tahu ini adalah penggenapan daripada Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan sejak saat ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cobalah renungkan, sekiranya kita angkatan ini yang masih ada ini nanti akan menghadapi apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa akan ada masa kesesakan yang besar. Sekiranya kita saat ini akan melihat dan mengalami semua yang dikatakan oleh firman Allah, kita memasuki masa aniaya, masa kesesakan yang besar. Dan firman Allah berkata bahwa Antikris akan berkuasa, sehingga orang-orang akan diberi tanda pada tangan mereka dan juga pada dahi mereka. Dan orang-orang yang menyembah patung binatang itu dan binatang tersebut, mereka akan diberi tanda pada tangan dan kaki mereka. Sedangkan orang-orang yang tidak memakai tanda itu, mereka tidak akan bisa membeli dan tidak akan bisa menjual. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang perlu Anda perhatikan dan saya perhatikan adalah bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah itu pasti akan digenapi. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Wahyu pasal 14 ayat 13 ini sebenarnya berbicara atau dilatar belakangi oleh Wahyu 13, yang mana di sana dikatakan tentang Antikris mulai akan berkuasa, di mana akan ada seekor binatang keluar dari dalam laut, lalu kemudian binatang ini luka parah, lalu kemudian binatang ini tidak mati, dan dia mengadakan begitu banyak tanda dan mujizat. Dia minta api dari langit turun, dan banyak orang menyembah kepada patung binatang ini, sehingga kemudian orang-orang menyembah kepada patung binatang ini, mereka akan diberi tanda pada dahi mereka dan juga pada tangan mereka. Lalu kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 14 itu dikatakan bahwa orang-orang yang menerima tanda pada tangan mereka dan juga pada dahi mereka, mereka akan mengalami api murka Allah. Anggur murka Tuhan akan menimpa mereka sekalian, dan mereka akan mengalami siksaan dan aniaya di dalam lautan api neraka yang menyala oleh api dan belerang selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang ada di balik dari pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu Anda sadari bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah itu pasti akan digenapi. Apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ya dan amin. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jagalah, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sudah akan segera tiba untuk kita sekalian. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal terakhir yang perlu kita perhatikan bahwa bila akhir zaman itu akan tiba, maka hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan orang-orang yang bersaksi atau menuntun banyak orang kepada kebenaran, mereka akan bercahaya seperti bintang. Ayat yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan tentang istilah bijaksana, itu bijak berarti bijaksana berasal dari kata bijak, yang berarti orang selalu menggunakan akal budinya, pandai atau mahir, tahu atau pintar. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini lawannya adalah bodoh. Nah, berdasarkan Alkitab, pengertian orang yang bijaksana berdasarkan Alkitab adalah bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini daripada sudut pandang Allah, lalu kemudian dia berusaha untuk mencari atau melakukan tindakan yang terbaik yang perlu dia lakukan sehingga ia boleh berkenan kepada Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu pasal 13, itu dikatakan bahwa hendaklah engkau bijaksana untuk memperhatikan segala sesuatu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang bijaksana adalah orang yang tahu
pintar, orang yang mahir, orang yang mau untuk berpikir sesuai dengan sudut pandang daripada Allah. Orang yang berpikir berdasarkan akan pikiran Allah lewat kebenaran daripada firman Allah di dalam Alkitab. Karena itu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kemudian kita tahu bahwa itu adalah dosa. Kita pura-pura tidak tahu, pura-pura jadi orang bodoh, sikat aja. Padahal kita tahu bahwa itu adalah dosa. Karena itu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah ini baik-baik. Orang yang bijaksana itu akan menyadari bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi itu mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Orang yang bijaksana adalah ketika ia mendengarkan suara firman Allah, dia akan cepat-cepat meresponi akan firman Allah. Orang yang bijaksana, firman Tuhan berkata di dalam kitab Injil Matius, dia pasal 7 ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan akan firman Allah, lalu kemudian ia melakukannya. Maka ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, sehingga ketika datang hujan dan angin badai, rumah itu tetap kokoh dan kuat. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi orang yang bodoh adalah sekalipun ia mendengarkan firman Allah, ia tetap mengeraskan hatinya. Sekalipun ia mendengar tentang suara kebenaran firman Allah, dia pura-pura seolah-olah dia tidak tahu. Dia pura-pura bodoh untuk tidak mau peduli dengan apa yang menjadi peringatan daripada Tuhan, dengan apa yang menjadi teguran dan peringatan daripada Allah lewat firman yang kita sekalian. Karena itu saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang yang bijaksana. Kalau firman Tuhan datang kepada kita sekalian pada pagi hari ini, untuk kita senantiasa berjaga-jaga, karena nanti akhir zaman itu akan segera tiba untuk kita sekalian. Maka hendaklah engkau siap dan sedia. Engkau yang terhilang, engkau yang undur, kembalilah. Engkau yang belum menemukan sebuah keputusan, sebuah komitmen, bahkan untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan engkau yang mungkin belum pernah mendengar tentang kasih Kristus, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Tuhan Yesus sayang kepada anda dan saya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan engkau dan saya sebagai orang-orang berdosa. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, ketika anda dipanggil pulang oleh Tuhan, maka orang lain tidak akan berkata kepada anda, oh tunggu, saya akan antar anda ke sorga, dan sampai di sorga saya akan bela kamu. Tidak, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Orang hanya akan mengantar anda sampai di tempat pemakaman, lalu kemudian mereka pulang, dan anda mau jalan kemana, itu kehendakmu sendiri, atau kehendak anda sendiri, pilihan anda sendiri. Karena itu saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu adalah pilihan. Keselamatan itu adalah panggilan hati. Karena itu saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau menyadari Tuhan, aku butuh Tuhan, aku orang berdosa, aku mau selamat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kalau anda mau selamat, datanglah kepada Yesus. Karena dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi dunia ini. Siapa yang percaya kepada Yesus dan mengaku di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan selamat. Karena itu saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini, dan anda pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau engkau mendengarkan suara firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan sampai kemudian engkau berkata, ya udahlah, tunggu nanti hari esok. Ingat firman Tuhan berkata, jangan mengeraskan hatimu, dan jangan berkata masih ada hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi buat engkau di hari esok. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mendengarkan suara firman Tuhan, hendaklah engkau siap, hendaklah engkau berjaga-jaga, dan datanglah kepada Yesus. Lakukanlah firman, tanggapi dan responi firman Allah di dalam kehidupan ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika ada terdapat 3 ekor anak babi yang tinggal bersama dengan ibunya. Ibunya kemudian memberikan uang kepada anak-anak babi ini untuk kemudian membangun rumah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka menerima uang dari ibunya, anak yang pertama dia kemudian pergi dan cepat-cepat membuat sarang atau tempat dari jerami, lalu kemudian dia cepat selesai. Lalu kemudian yang kedua, dia pun kemudian membangun rumahnya dengan menggunakan kayu apa adanya. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, mereka kemudian cepat-cepat menyelesaikan akan rumah mereka, tempat untuk mereka berlindung. Lalu kemudian anak yang ketiga, dia kemudian berpikir, aku mau membangun yang kokoh,
dan kuat, supaya nanti ketika datang angin badai atau tantangan, aku pun tetap selamat. Karena itu dia kemudian berusaha untuk mencari batu bata, kayu-kayu yang besar-besar, lalu kemudian dia berusaha untuk membangun rumahnya. Ketika dia sedang membangun rumahnya, karena cukup lama, karena dia harus buat rumahnya dari batu bata dan juga kayu-kayu yang besar, maka adik-adiknya mulai menertawakan dia. Waduh, lama sekali dan lain sebagainya. Tapi dia tetap sabar dan setia untuk membangun rumahnya dengan begitu kokoh dan kuat. Maka saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika datanglah seekor serigala yang kelaparan, dan serigala ini mulai datang kepada anak yang pertama. Dia mulai membongkar bangkir akan rumah daripada babi yang pertama ini, karena dibuat dari jerami. Anak babi ini kemudian lari ketakutan, dia lari kepada babi yang kedua. Lalu kemudian serigala ini mengikuti anak babi ini, dan sampailah ia pada rumah babi yang kedua. Dan di sana pun rumahnya itu dibangun daripada kayu alas kadarnya, dan dia kemudian memporak-porandakan akan kandang ini, rumah daripada anak babi yang kedua. Lalu kemudian mereka lari terbirit-birit untuk berlindung di anak babi yang ketiga, karena rumahnya terbuat dari batu bata, kayu yang kokoh dan kuat. Maka ketika serigala ini datang, serigala tidak bisa berbuat apa-apa karena rumahnya dibangun kokoh dan kuat. Lalu kemudian mereka meminta maaf kepada anak babi yang ketiga. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi seperti ini, apakah dasar Anda untuk berlindung? Saudara, ketika kita mau berlindung kepada kekuatan kita akan kalah. Tetapi ketika engkau mau berlindung kepada Tuhan Yesus pasti akan menolong, menjaga dan melindungi akan saya dan saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang bijak untuk mendengar dan melakukan firman Allah. Mari jagalah hatimu, jangan terbawa dan terhanyut di dalam arus dunia yang saat ini sedang bergelora untuk menjerumuskan Anda ke dalam dosa. Tapi datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau menolong saya dan saudara, Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Dan bukan hanya itu saudara yang terkasih, tapi firman Allah di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat ketiga dikatakan bahwa orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran, mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Yesus datang kembali, ketika akhir zaman tiba, Anda dan saya pasti akan selamat. Tapi cobalah lihat saudara-saudaramu yang lain, ayahmu, ibumu, kakakmu, atau adikmu, atau mungkin teman-teman dekat Anda. Mereka akan binasa karena mereka belum menemukan akan kepastian keselamatan dalam kehidupan mereka. Mungkin Anda merasa berbangga, aku pasti selamat kapanpun dan apapun situasinya. Tapi kasihan, apa yang akan terjadi dengan saudara-saudara Anda yang lain. Karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi masih ada kesempatan, sampaikanlah kabar baik kepada semua orang, terutama untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, orang-orang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sampaikanlah kabar baik untuk mereka sekalian. Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus menyayangi mereka, dan Tuhan Yesus mau datang untuk mereka sekalian. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Siapa yang percaya kepada Dia, dia pasti akan diselamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Kita juga tidak tahu kapan akhir zaman itu akan segera tiba. Saudara kasih, sekiranya hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, hari ini akan tiba. Sekiranya hari ini akhir zaman akan tiba, sudahkah Anda siap? Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merenungkan akan suara kebenaran firman Allah ini. Kita mau datang kepada Dia, dan kita mau merenungkan akan suara kebenaran firman Tuhan ini. Ingat, Dia akan datang segera. Tapi sudahkah kita siap untuk menyambut kedatangannya? Siapkanlah hati saudara untuk menyambut kedatangannya. Dia akan datang segera kali yang kedua dalam dunia. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan angkat satu pujian. Jangan sekarang berjagalah. Mari kita siapkan hati saudara
kita mau menyambut akan kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, pintu anugerah itu masih terbuka buat saya dan saudara. Dan kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kau pasti akan diselamatkan. Saudara, dunia sedang bergelora. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita sekalian. Namun selagi masih ada kesempatan, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka engkau pasti akan selamat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika masa kesukaran yang besar itu menimpa kita sekalian, mungkin tidak ada hamba Tuhan lagi akan berdiri di depan Anda untuk mengingatkan dan menyampaikan suara kebenaran firman Allah buat saya dan saudara. Tetapi hari ini sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan kesempatan buat Anda dan saya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali, kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Jangan sampai engkau terlambat. Ingat, zaman sekarang kau berjagalah, dan kita kenaikan pujian ini dan renungkanlah suara kebenaran firman Allah. Datanglah kepada Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita sekalian setelah kita mendengarkan suara firman Tuhan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita sekalian di hari esok. Firman Tuhan berkata, pada hari aku berkenan, aku akan menolong engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menyelamatkan engkau. Sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu. Kalau bagi saudara yang terhilang atau undur daripada Tuhan, kembalilah kepada Yesus pada pagi hari ini. Bagi engkau yang belum memiliki kepastian kehidupan, ketika engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, ketika dunia ini akan berakhir, engkau akan kemana? Tapi ingatlah bahwa setelah dunia berakhir, orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Sebagian untuk menerima hidup yang kekal, dan sebagian untuk menerima kematian yang kekal di dalam lautan api neraka kekal selama-lamanya. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, setelah kematian hanya ada dua tempat yang menanti saya dan saudara. Api neraka jahanam yang menyala oleh api dan belerang selama-lamanya, ataukah sukacita surgawi kekal selama-lamanya. Pilihan ada di tangan Anda. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan kepada Anda, datanglah kepada Yesus. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara orang-orang berdosa. Dia adalah Tuhan yang juru selamat. Dia dari sorga dan dia tahu jalan ke sorga. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dia adalah juru selamat. Kalau Anda mau selamat, datanglah kepada Sang Juru Selamat pada pagi hari ini. Bagaimana Anda bisa selamat? Firman Allah berkata, siapa yang percaya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Siapa yang mengaku di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kalau engkau adalah orangnya, saat pagi hari ini engkau mendengar firman Tuhan, engkau mau meresponi firman Tuhan, engkau
kau datang kepada Yesus untuk menerima anugerah keselamatan, maka ikuti saya. Kita akan sama-sama berdoa. Ikuti saya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ini aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Firman yang menjadi manusia. Kau mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut. Kau bangkit pada hari yang ketiga. Kau kembali ke sorga untuk menjadikan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan Yesus, ampuni saya. Dan saat ini Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya. Saya mengundang Engkau. Masuklah, bertahtalah, dan berkuasalah atas seluruh kehidupan saya pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, firman Allah dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang menerima Yesus, ia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Berbahagialah Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia buat Anda. Sampai jumpa bersama Yesus di sorga yang kekal abadi. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bermula, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara yang terkasih, sampailah kita pada penghujung ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus boleh menyertai kita sekalian. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang di dalam ibadah offline di tempat ini. Bersama saya dan keluarga besar GPF atau Boyolali, Pendeta Noh Asbanu. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri semuanya ini, tadahkanlah tangan berhadapan Tuhan. Terimalah berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera pada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Keberkatanlah Anda semua dalam berkat nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang bersama kami, Pendeta Lomas Banu dan GPE semua jemaat GPE Fata Boyolali. Shalom.